Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, nikmat iman, Islam dan juga nikmat selalu kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala, ini Ustaz akan mengulang materi yang kemarin disampaikan di kelas. Ini terutama bagi anak-anak yang belum mencapai KKM. Nah, bagi yang belum mencapai KKM, jadi mohon didengarkan lagi materi, pendalaman materi ini, dan nanti mohon dikerjakan soal yang dikirimkan di link ya. Di link nanti akan Ustadz sampaikan di deskripsi YouTube ini. Mohon nanti dikerjakan, besok dikumpulkan di sekolah, dikumpulkan di meja Ustadz ya. Boleh besok atau minggu depan ketika kita ada kegiatan pembelajaran di kelas. Baik anak-anak yang dimulai Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas terkait dengan Quran surat Al-Imran 190, 191 dan Al-Imran 159. Nah, ini di KD 3.1 yaitu terkait dengan menganalisis Quran surat Al-Imran 190, 191 dan Al-Imran 159 terkait dengan berpikir kritis dan demokratis serta hadis terkait. Gitu. Nah, untuk hari ini untuk kegiatan kita akan fokus kepada hukum bacaan dan asbabun nuzul gitu. Anak-anak yang saya cintai, jadi terkait dengan tujuan pembelajarannya, kita di topik ini akan lebih fokus kepada anak-anak bisa nanti ya kalau kemarin secara berkelompok ya, kalau ini nanti mohon didengarkan baik-baik materi yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi ini terkait dengan hukum bacaan, makharijul huruf, kemudian terkait dengan asbabun nuzulnya. Hukum bacaan nanti gimana? Pertama kita harus tahu tuh hukum bacanya apa, cara membacanya bagaimana, kemudian selain itu juga makharijul hurufnya yang tepat yang seperti apa. Gitu. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Baik, anak-anak yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai motivasi kita bahwa dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau bersabda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an itu karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Masya Allah. Jadi anak-anak kita yakin bahwa Al-Qur'anul Karim yang kita pelajari, yang setiap hari kita baca sampai kemudian kita gimana nih bacanya, hukum bacanya apa? Ini dibaca panjang atau pendek? Ini 2 harokat, 1 harokat atau 5 harokat. Nah, ketika kita betul-betul memaksimalkan cara kita belajar, kemudian benar bacaan kita, kemudian kita tiap hari baca Quran, insya Allah mudah-mudahan di hari kiamat kelak memberi syafaat kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Baik, anak yang dimulai Subhanahu wa taala, kita lihat di sini. Kita lihat, perhatikan baik-baik terkait dengan ini yang 191 Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Baik, nanti ini kita lihat, jadi nanti dikerjakan ya, dikerjakan di soal-soalnya. Baik, akan Ustadz berikan contoh beberapa yang ada hukum bacaannya dan gimana cara membacanya. Nanti anak-anak boleh selain di sini bisa melihat di sumber literasi. Di sumber literasi apa? Boleh nanti di buku tajwid, kemudian di Al-Quran. Kan ada Al-Quran tajwid nih sekarang, yang di situ langsung dibahas terkait dengan hukum-hukum bacaannya. Boleh dilihat di literasi internet, boleh itu. Dan di buku cetak juga sudah ada. Gitu, dilihat terkait dengan hukum bacaan, cara membaca dan makhrajul hurufnya seperti apa. Baik, contohnya seperti ini anak-anak. Inna. Nah, ini udah dapat nih kita. Ini ada nun di tasjid. Ini hukum bacaan apa? Hunnah.
Guna dibaca dua ketuk. Jadi didengungkan dan dua ketuk. Bukan inna. Pendek bukan, tapi inna. Jadi dibaca guna dan didengungkan. Fi kasroh bertemu dengan ya sukun. Ini apa? Idgham maaf. Mat tabi'i. Mat tabi'i dibaca dua ketuk ya. Fi khalqis samawat. Nah, ini ada alif lam bertemu dengan sin apa? Dimasukkan idgham syamsiyah ya. Nah, nanti dilihat tuh apakah in idgham syamsiyah apa idhar qamariyah. Jadi kita lihat nih, ini hukum bacaannya apa? Is-samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, banyak banget tuh. Ada ketemu nun tasdid lagi, ada alif lam bertemu lam lil albab. Nah, kan langsung masuk ke lil albab. Nah, ini diperhatikan benar-benar nih. Nanti dilihat benar di bukunya. Ada, insya Allah ada di bukunya ada. Diperhatikan benar-benar terkait dengan hukum bacaannya. Itu dicoret nanti kan digaris-garis saja anak-anak. Digaris-garis saja di bukunya. Garis ini apa hukum bacaannya gitu. Baik, dilanjutkan ke ini 191. Nah, terkait dengan 191 nih. Kemudian ini 191 tadi sudah ya anak-anak ya. Nah, ini 159. Tadi 190, 191, ini 159 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Nah, ini banyak nih. Selain kalau tadi kita ketemu mat tabi'i, kemudian gunnah. Ini juga sudah ada di sini ikhfa nih. Ada ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Nah, misalnya contohnya mana nih? Lim talahum. Nah, ini ikhfa nih, sama samar nih. Bukan linta, bukan linta, bukan, tapi lintalahum lahum walau. Nah, ini mim sukun bertemu waw. Nah, ini juga hukum bacaan nih, ketemu hukum bacaan. Walau kunta, hukum bacaan lagi. Fadhan gha. Fathatain bertemu ghain. Apa nih? Nah, sama ya dengan nun sukun bertemu tak ya. Nun sukun bertemu tak tadi ikhfa ya. Ikhfa kalau fathatain ketemu ghain berarti idhar. Idhar halki. Gitu. Ghalidhal qalbi. Nah, ini kalau tadi kan masuk ke huruf depannya, ini kan dibaca nih lam sukunnya dibaca. Nah, ketemu hukum bacaan lagi nih. Gitu. Ini jadi sangat banyak ini anak-anak yang di Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti dilihat lagi. Jadi pastikan ketika caranya gini. Ketika ada fathah tain, kasrah tain, kemudian ada fathah depannya alif, kasrah depannya ya sukun, dhammah ke depannya waw sukun. Itu pasti ada hukum bacaannya tuh. Gitu. Kemudian ada alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Nah, ini dibaca. Kemudian ada lafaz Allah, ada billah, nah itu juga lam tebal dan dibaca tebal dan dibaca tipis, gitu. Maka ini perlu sekali diperhatikan. Baik anak-anak yang Allah SWT itu terkait hukum bacaan, nanti mohon dilihat lagi, dibaca lagi. Kita masuk ke asbabun nuzul anak-anak yang di Allah SWT. Nah ini asbabun nuzul Quran surat Al-Imran 190-191. Jadi anak-anak Al-Quranul Karim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada asbabun nuzulnya, tapi ada juga yang tidak ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau ini yang ada asbabun nuzulnya, asbabun nuzul surat Al-Imran 190 sebagaimana diriwayatkan dari Imam Tabari dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, orang-orang Quraisy yang datang menemui orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Quraisy itu datang menemui orang Yahudi, nanya mereka,
Bukti yang dibawa Nabi Musa apa? Kata mereka ada tongkat dan tangannya bisa berwarna putih. Kemudian orang Quraisy datang kepada orang-orang Nasrani. Apa mukjizat Nabi Isa? Mereka menjawab, menyembuhkan orang buta sejak lahir. Orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian mereka baru datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Bukit Sofa ini dijadikan sebagai bukit emas. Nah, itu ditantang tuh. Jadi ditantang biar ada mujizat lah yang bisa dinampakkan oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi kan gitu dan seterusnya liulil albab bagi orang yang mau berpikir gitu. Jadi sebenarnya ketika kita melihat langit, bumi, penciptaannya itu sudah cukup. Ini adalah sebagai bukti bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gimana langit yang tidak ada tiangnya bisa berdiri kokoh, bumi yang bulat berputar yang luar biasa. Ini tidak mungkin tanpa ada sesuatu yang kemudian bisa sesuatu yang lebih luar biasa yang menggerakkannya gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dibacakan liulil albab, orang yang berpikir. Kalau orang yang nggak mau mikir, ya nggak mikir gitu kan. Lihat langit biasa aja, lihat bumi biasa aja, lihat ada laut yang luar segitu banyaknya itu kan asin luar biasa, siapa yang ngasih garam biasa aja dia. Tapi kalau bagi liulil albab ini menjadikan mereka berpikir inilah keajaiban yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini sebagai asbab nuzulnya anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala di untuk Al Imran 190. Sedangkan untuk Al Imran 159 sebab turunnya itu adalah ketika bahwa setelah perang Badar itu Rasulullah mengadakan musyawarah itu bersama Abu Bakar dan Umar meminta pendapat tentang tawanan perang. Abu Bakar berpendapat sebaiknya dikembalikan ke keluarga dan keluarganya membayar tebusan. Umar berpendapat kemudian dibunuh saja gitu. Yang bahkan yang membunuh yang diperintah keluarganya gitu. Rasulullah SAW kesulitan memutuskan, kemudian turunlah ayat ini sebagai dugaan untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu gitu. Maka ini di sini terkait dengan 59 kan terkait dengan musyawarah ya, terkait dengan musyawarah demokratis. Jadi Nabi Muhammad itu tidak serta-merta walaupun beliau itu adalah seorang nabi, pemimpin, kemudian qadhi yang kemudian memutuskan hukum. Tapi beliau tidak serta-merta beliau ini langsung mengambil keputusan sendiri tidak beliau gitu. Tapi ternyata beliau bermusyawarah. Nah, jadi ini sebagai asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul terkait dengan Quran surat Al Imran 159. Baik, anak-anak yang dimulai Subhanahu wa taala, ini sekilas terkait dengan materi Ustadz Al Imran 190, 191 dan Al Imran 159 terkait dengan hukum bacaan dan asbabun nuzulnya ya. Nah, maka nanti setelah ini mohon dikerjakan latihannya, bukan latihan nih, mau dikerjakan agar kita mendapatkan ini kan sebagai remedial ya, biar adik anak-anak semuanya dapat nilai tuntas. Baik, terima kasih jazakallahu khairan katsir wa afa minkum. Kita tutup bersama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala suri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.